Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang mengisahkan seorang gadis yang diculik oleh keluarga psikopat untuk dijadikan sebuah persembahan. Akankah gadis itu berhasil kabur dari jeratan para penculik atau harus rela dijadikan sebagai tumbal? Film ini berjudul Getaway yang dirilis pada tahun 2020. Yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film dibuka dengan adegan mengerikan yang dimana terdapat orang misterius yang menyeret tubuh wanita yang sudah disekap olehnya. Dan ternyata itu semua hanya mimpi buruknya Tamara, yaitu seorang gadis cantik yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tamara memulai aktivitas dengan berendam di sela-sela acara mandi sebelum menjalankan aktivitasnya. Kemudian pada saat Tamara akan pergi, tiba-tiba datanglah Jerry yang membuat Tamara kaget. Kedatangannya Jerry bermaksud untuk mengkonfirmasi mengenai ajakan kencan keduanya. Tapi sepertinya Tamara memiliki acara lain bersama dengan kedua teman perempuannya. Tamara pun kemudian meninggalkan Jerry setelah Jerry memberikan kopi untuk dirinya. Di tengah perjalanan, Tamara menghubungi temannya yaitu Maddie dan Brooke untuk memberitahukan bahwa dirinya kini dalam perjalanan menuju danau. Tidak lama kemudian, mobil yang dikendarai oleh Tamara mogok karena kehabisan bensin. Dengan terpaksa, Tamara harus meminggirkan mobilnya terlebih dahulu. Kemudian, entah beruntung atau sial, Tamara harus ditolong oleh pria asing yang memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobilnya Tamara. Mau tidak mau, Tamara menerima bantuan pria asing tersebut. Lalu untuk berjaga-jaga, Tamara berpura-pura menelpon Brooke dan memberitahukan nama pria asing tersebut yaitu Murph. Kebetulan Murph tidak sendirian, dia bersama dengan adik laki-lakinya yang bernama Kip. Kip sendiri tiba-tiba sudah berada di pinggir mobilnya Tamara dan terlihat fokus memperhatikan gerak-geriknya Tamara. Tamara yang terkejut berusaha untuk menetralkan diri yang terlihat canggung bercampur takut dan gelisah. Tanpa Tamara sadari, dirinya memberitahukan kemana dia akan pergi kepada Murph dan Kip. Setelah itu, Tamara pun melanjutkan perjalanan dan pergi meninggalkan kedua adik kakak tersebut. Singkat cerita, Tamara sudah sampai di danau, tempat di mana dirinya akan bersenang-senang bersama dengan kedua temannya itu. Berbalut bikini seksi yang menjadi pilihan outfit untuk bermain di danau semakin menambah daya tarik para gadis tersebut. Pasalnya, Brooke bisa membuat kedua pria yang sedang bermain di danau tertarik kepadanya dan memberikan Brooke sebuah whisky. Like your boat. Thank you. Come on. Thank you. Bye. Setelah caper dan mendapatkan whisky-nya, Brooke dan kedua temannya pergi dari danau. Singkatnya, malam pun tiba. Pada saat mereka tengah bersiap-siap, terdengar suara gaduh dari luar rumah yang membuat ketiga wanita ini ketakutan. Lampu pun sengaja mereka matikan agar lebih mudah memeriksa kondisi di luar rumah. What was that? Hi girls. Dan ternyata yang datang adalah Jerry. Tamara pun bisa bernafas lega melihat Jerry dan bukanlah orang jahat. Terlebih Jerry datang hanya untuk memastikan keadaan Tamara, kemudian membawakan Tamara sebuah bunga. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berangkat menuju klub malam untuk berparty. Di sini bisa kita lihat bahwa Maddie dan juga Brooke memiliki sebuah hubungan sesama jenis. Karena tingkah mereka berdua sangatlah manis dan seringnya berinteraksi antar fisik seperti kissing.
Tidak lama dari itu datanglah dua orang pria ke klub tersebut. Keduanya memesan sebuah minuman vodka dengan lemon kepada bartender. Kemudian karena sibuk mencari lemon, bartender itu pun tidak mengetahui bahwa minumannya telah dicampur menggunakan obat bius. Bartender itu pun langsung memberikan vodka kepada Tamara and the gang sesuai dengan permintaan mereka. Lalu karena senang mendapatkan vodka gratis, tanpa berpikir panjang ketiganya meminum vodka itu sambil menari di tengah-tengah party. Tidak lama kemudian Tamara merasakan pusing yang berlebih sehingga dirinya berniat akan pergi ke toilet. Karena tidak kuat lagi berjalan, akhirnya Tamara yang sudah tumbang dihampiri oleh kedua pria yang tidak lain adalah Moff dan Kip. Kemudian Tamara dibawa menggunakan mobil pick up yang ditutupi oleh kain terpal. Tamara yang sudah terbangun langsung bersembunyi di bawah kolong mobil dan akhirnya usahanya untuk bersembunyi akhirnya diketahui oleh Kip yang langsung menyeret keluar dari kolong mobil. Tidak menyerah begitu saja, Tamara melakukan perlawanan dan terus berlari. Tapi sayang usahanya sia-sia yang akhirnya tertangkap juga. Scene selanjutnya memperlihatkan Tamara sudah disekap di suatu ruangan yang memiliki cahaya redup. Dikelilingi oleh pria jahat tidak membuat Tamara ketakutan. Kecuali pada saat pakaiannya dirobek oleh Moff, Tamara berteriak dan bersumpah serapah kepada ketiga laki-laki yang ada di sana. Tidak hanya itu, Tamara berperilaku aneh dan sempat membuat mereka kebingungan, yang ternyata dengan sengaja Tamara memuntahkan isi perutnya untuk mengusir mereka. Mev pun mengira bahwa Tamara masih teler karena pengaruh vodka yang dicampur oleh obat bius. Kemudian ayahnya mengajak kedua anak laki-lakinya untuk pergi meninggalkan Tamara di dalam kandang. Kip pun bertanya kepada ayahnya mengenai ucapan Tamara yang menyinggung soal kutukan dan berpikir bahwa Tamara adalah seorang penyihir. Sampai kedua adik kakak itu hampir bertengkar dan saling mengejek satu sama lain. Pussy. You ran out of stables quicker than I did. Di dalam kandang terlihat Tamara yang masih sadar berusaha untuk menghubungi Jerry, namun ponselnya mati karena kehabisan baterai. Tapi untungnya Tamara sempat memberitahukan bahwa dirinya diculik oleh 3 orang pria. Sementara itu di luar rumahnya Moff, terlihat dirinya sedang menghisap rokok dengan santuy. Sampai suatu ketika kejadian horor pun menyerangnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang tertutup sendiri, diikuti oleh lampu yang tiba-tiba mati. Or maybe the night. Open the door. Mev yang panik mengedor-gedor pintu rumahnya dan tidak lama keluarlah Kip sambil berkata bahwa bukan dirinya yang melakukan hal yang dituduhkan oleh Mev kepadanya. Setelah mendapatkan kunci mobil, Mev langsung memasuki mobilnya dan bersiap akan pergi ke tempat di mana Tamara disekap. Namun tiba-tiba Mev kembali diganggu oleh sosok wanita berbaju putih yang muncul tepat di depannya. Mev yang terkejut langsung menancapkan gas mobil untuk menabrak sosok wanita berbaju putih, tapi wanita itu hilang begitu saja. Kemudian karena takut, Mev pun tidak jadi pergi ke tempat Tamara disekap dan melanjutkan kegiatan makan malamnya bersama dengan ayah dan juga adiknya. Selesai makan malam, Mev dan juga Kip terlihat fokus menonton TV, sementara ayahnya mereka fokus sendirian di kamar dengan aktivitas mesumnya. Ya, ayahnya ini mesum dengan suatu rambut perempuan yang diduga adalah rambut dari para korban sebelumnya. Ayahnya melakukan hal mesum itu tepat di depan patung salib. Tapi kegiatannya terganggu karena suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Merasa kesal dan marah, ayahnya menghampiri kedua anak-anaknya yang sedang fokus menonton TV dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal itu kembali. Tidak lama terdengar suara teriakan ayahnya dari dalam kamar
Sontak hal itu membuat Kip dan juga Maeve menghampirinya. Tulang belulang berserakan di atas kasur, itulah pemandangan yang terlihat oleh mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menghampiri Tamara di dalam kandang guna memeriksa tali pengikatnya dan menuduhnya sebagai penyihir. Tamara yang kebingungan pun hanya bisa tersenyum sinis karena pipinya ditampar oleh pria itu. Sementara itu, Kip membersihkan tulang belulang yang berserakan di atas kasur kamar ayahnya. Di saat bersamaan terdengar suara perempuan yang tertawa. Ayah dan anak itu langsung mencari tahu ke arah sumber suara. Tapi mereka tidak dapat menemukan siapapun di sana. Karena keadaan semakin horor, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Tamara sendirian di dalam kandang dan kembali lagi ke rumahnya mereka. Tapi tidak lama kemudian terlihat Kip datang sendirian ke tempat Tamara disekap. Kip menjelaskan perihal apa yang sering dia lakukan bersama dengan ayah dan kakaknya, yaitu memberi benih kemudian membunuh para gadis untuk dikirimkan ke surga dan melahirkan malaikat di surga nanti. Tamara pun menjadi tahu dan berusaha untuk menjelaskan mengenai dirinya yang hanyalah manusia biasa dan bukan penyihir. Berharap Kip akan melepaskannya. Ternyata Kip malah bahagia karena Tamara bukanlah penyihir yang akan melahirkan seorang iblis. Kemudian Kip pun meninggalkan Tamara sendirian di dalam kandang. Malam semakin larut, terlihat Maeve yang sedang tertidur didatangi oleh sosok wanita berbaju putih yang mengganggu tidurnya. Kemudian Maeve dan Kip langsung pergi ke kamar ayahnya dan betapa mengejutkan mereka di sana melihat dinding kamar ayahnya sudah dipenuhi oleh koran yang memberitakan hilangnya para gadis yang menjadi korban kegilaan dari keluarga ini. Kemudian pada keesokan harinya, keluarga gila psikopat ini menghampiri Tamara untuk mereka eksekusi pada sesi pertobatan karena mereka pikir bahwa Tamara adalah penyihir utusan iblis yang membangkitkan roh-roh para gadis yang sudah mereka bunuh. The devil has Karena tidak kuat lagi kepalanya ditenggelamkan dalam baskom, akhirnya Tamara menuruti apa yang diinginkan oleh pria tua itu. Kemudian diikatlah kembali Tamara di kandang tersebut. Tidak lama dari itu, Kip terlihat melintasi kandang tempat Tamara disekap. Kip melakukan doa sesuai keyakinannya sebelum dirinya menggali tanah. Tamara yang tidak tinggal diam berusaha untuk meraih balok agar dirinya bisa berpijak dan berhasil melepaskan ikatan tali yang tersambung di dalam rantai. Tapi usahanya untuk kabur diketahui oleh Kip. Perdebatan di antara mereka berdua pun berlangsung. Dengan pintarnya Tamara mencuci otaknya Kip karena Tamara mengetahui bahwa Kip adalah orang yang baik, tapi dipengaruhi oleh ayah dan kakaknya yang salah jalur. Akhirnya ucapannya Tamara membuat Kip mengakhiri hidupnya sendiri. Kip! Tidak lama dari itu, Maeve pun datang memergoki Tamara yang baru saja keluar dari galian tanah. Tamara pun langsung melarikan diri sekencang-kencangnya yang dikejar oleh Maeve. Melihat ada batu besar yang tinggi, Tamara berinisiatif untuk menaiki batu itu dan mengendap-endap dari atas batu untuk menikam Maeve. Pertarungan di antara keduanya pun berlangsung tidak begitu lama karena dengan mudahnya Maeve bisa ditaklukkan oleh Tamara. Sementara itu di tempat lain, ayahnya Maeve menyadari bahwa anak-anaknya itu tidak ada di dalam rumah dan dengan sigap dirinya langsung mencari keberadaan kedua anaknya itu keluar rumah.
Lalu betapa terkejutnya dia menemukan Kip yang sudah terkapar di dalam lubang kubur yang sudah digali oleh Kip sendiri. Tidak lama kemudian terdengar suara tangisan dari arah hutan yang ternyata mereka adalah Maddie dan Brooke yang sengaja memancing ayahnya Muff untuk pergi ke arah mereka. Hingga pada akhirnya Tamara, Maddie dan juga Brooke berkumpul bersama untuk membalaskan kejahatannya keluarga Muff. Di malam hari, ketiga wanita itu terlihat begitu gagah dengan menggenggam senapan yang diarahkan tepat ke arah di mana kedua laki-laki itu disekap oleh mereka. Boys. Kemudian waktu pembalasan pun tiba, ayahnya Muff dan juga Muff sendiri akhirnya berhasil dikalahkan hingga keduanya tewas ditembak senapan. Di waktu yang bersamaan, Jerry pun tiba di sana dan langsung memeluk Tamara serta memberikan jaket miliknya. Nothing that you wouldn't have done to us. And you're gonna do anything that we say. The angels, four angels. But I can't get it. Dreams of kissing, tired for heat of children. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Getaway. Ya, bagaimana, seru sekali bukan? Ya, semoga kalian bisa terhibur ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.